Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya di video kali ini kita akan coba membahas mengenai topik yang ketiga mengenai logika ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai ekuivalen secara logika, lalu ada tautologi dan kontradiksi, lalu ada converse, inverse dan kontraposisi. Oke, mari kita coba lihat penjelasan pada video berikut ya. Oke guys. Nah, kita lihat yang pertama mengenai ekuivalensi logika. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekuivalensi logika? Kemarin di video mengenai himpunan, kita sudah cerita tentang ekuivalen. Ya, nah sekarang apa yang dimaksud dengan ekuivalen secara logika? Oke guys, kita lihat ya dua contoh preposisi berikut. Lila adalah anak yang rajin dan jujur. Yang kedua, tidak benar bahwa Lila tidak anak yang rajin atau Lila tidak jujur. Nah, kalau kita perhatikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya guys, ya. Nah, secara intuitif kita dapat menduga bahwa kedua preposisi tersebut adalah sama, ya. Nah, untuk mensahkan ya, untuk menjamin kedua pernyataan ini adalah sama, yuk kita perhatikan ya tabel kebenaran berikut ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan tentu ya kita misalkan dulu Lila anak yang rajin adalah P. Lalu Ki adalah Lila anak yang jujur. Berarti kalau kita punya negasi P, berarti Lila tidak anak yang rajin. Begitu juga dengan negasi Ki, Lila tidak anak yang jujur. Nah, kalau kita perhatikan guys ya, kalimat pertama ini guys ya, Lila adalah anak yang rajin dan jujur. Nah, kalau kita tulis dalam secara logika, berarti kan ini adalah apa? Lila anak yang rajin adalah P dan ya dan jujur berarti P dan Q. Lalu tidak benar berarti kan negasi ya. Lila tidak anak yang rajin berarti negasi P atau Lila tidak jujur berarti negasi Q. Nah, sekarang kita mau lihat kedua pernyataan ini ya, kedua preposisi ini adalah sama. Ekuivalen secara logika. Yuk guys kita lihat. Nah ini tabel kebenarannya kita sudah tahu ya nilai tabel kebenaran seperti ini untuk P Q, negasi P dan negasi Q-nya. Oke, sekarang P dan Q. Oke, kita ingat kemarin guys, kalau ada kata dan ya, berarti setiap ada salah maka dia salah guys ya. Q ini tidak ada salahnya berarti ini benar guys ya. Ini berarti benar, ini ada salahnya, berarti ini salah, ini juga ada salah, dan ini juga ada salahnya ya. Oke, maka nilai kebenaran dari P dan Q ini apa? Benar, salah, salah, salah ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat yang ini, negasi P atau negasi Q. Nah, untuk atau setiap ada benar, maka dia adalah benar. Oke, ini kalau berarti yang ini sama ini guys ya. Oke, ada benarnya guys? Tidak ada, berarti di sini salah. Oke, ini ada benarnya, maka ini benar. Ini juga ada benarnya ya, maka ini benar. Oke, ini ada benarnya, maka ini benar. Oke, sekarang coba kita negasikan nih guys. Negasi salah berarti benar, berarti ini salah, ini juga salah, dan ini juga salah. Oke guys, kalau kita perhatikan ini ya dengan yang ini guys, bagaimana? Oke, nilai kebenarannya apa? Ya, sama guys ya. Benar, salah, salah. Benar, salah, salah. Kita lihat guys ya. Nah, nilai kebenaran dari kedua preposisi ini adalah sama. Nah, kasus yang seperti ini kita sebut dengan apa? Dua preposisi yang ekuivalen. Oke guys. Nah, kita lihat selanjutnya guys ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan preposisi? Ya, dua preposisi disebut ekuivalen secara logika jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing preposisi penyusunannya. Oke, notasinya ada garis
ya 3 guys ya, ini guys ya notasinya guys. Ya ini notasinya. Ada garis sama dengan ya ada garis 3 ya. Oke guys. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 4 buah preposisi yang yang keempat-empatnya apa adalah contoh dari equivalent ya. Nah, untuk membuktikan hal ini, yuk kita perhatikan tabel kebenarannya. Oke. Ya, kita sudah punya ini ya nilai kebenaran dari P, Q, negasi P, negasi Q. Oke. Nah, negasi dari negasi P berarti negasi dari ini guys ya. Maka negasi salah berarti adalah benar. Ya, ini benar. Oke, ini berarti salah dan ini salah. Oke guys, kalau kita lihat kedua ini guys ya, ini dan yang ini guys, bagaimana nilai kebenarannya? Ternyata nilai kebenaran ini dan ini apa? Adalah sama guys. Maka kita bisa katakan ini benar. Kan gitu guys. Oke, sekarang kita lihat untuk preposisi yang kedua guys ya. Nah, ini untuk atau tadi kalau ada benar maka benar, P atau Q, maka nilainya adalah benar, 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 salah. Oke guys, ini kita misalkan dia adalah R ya. Maka kalau kita negasikan jadi apa guys? Berarti ini salah, 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 benar. Oke guys. Nah, sekarang yang ini guys, ya, yang ini. Negasi P dan negasi Q. Tadi kalau ada dan, ya setiap ada salah maka bernilai salah. Berarti yang ini sama yang ini guys ya. Oke, ada salahnya guys. Maka ini salah, ini juga ada salahnya, ini juga ada salah, ya ini tidak ada salahnya guys. Maka ini benar. Oke guys, kalau kita lihat kedua preposisi ini, ya nilai kebenarannya juga sama. Maka kita dapatkan yang kedua juga terbukti ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat dan. Dan berarti setiap ada salah berarti dia salah, berarti ini nggak ada salahnya. Berarti benar, salah, salah, salah. Oke. Oke, ini kita misalkan dengan S, kita negasikan berarti salah, benar, benar, benar. Oke guys, sekarang kita lihat yang ini ya guys ya, negasi P atau negasi Q tadi atau setiap ada benar-benar, maka ini tidak ada benarnya, maka ini salah, ya ini ada benarnya, maka ini benar, benar, dan benar. Oke, kalau kita lihat juga guys di sini ya, ternyata apa? Ini juga sama guys ya. Nah, pernyataan yang ketiga ini equivalent juga berlaku. Oke guys, sekarang kita lihat yang keempat, P maka Q. P maka Q, kalau dia sejenis benar, kalau tidak sejenis, lihat belakangnya guys ya. Oke, ini sejenis, maka dia benar. Ya, ini tidak sejenis, lihat belakangnya, berarti dia salah. Ya, ini juga tidak sejenis, maka lihat belakangnya berarti benar. Ya, ini sejenis berarti benar. Kan gitu guys. Oke, sekarang negasi P atau Q. Berarti yang ini dengan yang ini guys ya. Oke. Nah, atau setiap ada benar maka bernilai benar. Oke, ada benarnya guys. Oke, berarti ini benar. Oke, ini tidak ada benarnya maka ini salah. Oke, ini ada benarnya maka ini benar. Oke, ini ada benarnya maka ini juga benar. Oke guys, kita lihat tabel kebenarannya dan ini juga sama guys. Oke, maka pernyataan yang keempat juga terbukti kebenarannya guys. Oke, maka keempat ini adalah salah satu contoh dari preposisi-preposisi yang equivalent. Oke guys, cukup mudah guys ya membuktikan kalau dua buah preposisi itu adalah equivalent ya. Kita tinggal lihat di tabel kebenarannya. Oke guys. Nah, ini adalah contoh mengenai equivalent secara logika. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik kedua yaitu mengenai tautologi dan kontradiksi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tautologi dan kontradiksi? Yuk kita perhatikan definisi berikut ya. Tautologi adalah suatu bentuk preposisi yang nilai kebenarannya selalu benar, ya. Sedangkan kontradiksi adalah
suatu bentuk preposisi yang nilai kebenarannya selalu salah. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh guys supaya lebih mudah ya. Dengan tabel kebenaran buktikan bahwa ya P dan Q, maka Q adalah sebuah tautologi, ya P dan negasi Q dan P maka Q adalah sebuah kontradiksi. Oke, untuk membuktikan kedua preposisi ini adalah tautologi atau kontradiksi, maka kita lihat menggunakan tabel kebenaran. Oke. Nah, ini tabel kebenaran kita. Sekarang kita lihat guys ya. Oke, kita lihat di sini P dan Q tadi dan setiap ada salah maka salah. Oke, tidak ada salahnya berarti ini benar, ini salah, dan ini juga salah guys. Oke, sekarang kita buat untuk nilai kebenaran P dan Q maka Q berarti yang ini dengan yang ini guys ya. Oke, maka sejenis benar tak sejenis lihat belakangnya. Oke, sejenis maka ini benar, sejenis berarti benar, tidak sejenis lihat belakangnya berarti benar. Oke, sejenis berarti apa? Benar. Oke guys, kita lihat keempat nilai kebenarannya berarti adalah benar semua guys ya. Karena ini benar semua, maka terbuktilah dia apa? Tautologi guys. Ya. Bisa guys, cukup mudah ya. Oke, sekarang kita lihat preposisi yang kedua. Kita punya P dan negasi Q. Berarti kita punya P ya dan negasi Q. Berarti yang ini guys ya. Oke, saya coba ubah warnanya guys. Ya, nah ini ya berarti kalau kita lihat ya. Oke, berarti sekarang kita mau yang ini dengan yang ini guys ya. Oke, dan juga seperti yang saya katakan tadi, kalau ada dan setiap ada salah maka salah. Oke, berarti ini guys ya, berarti ini salah guys ya. Oke, berarti ini salah. Oke, ini nggak ada guys ya, nggak ada salahnya berarti ini benar. Ya, lalu kita lihat ini ada salahnya berarti ini salah, ini juga salah guys. Kan gitu. Nah, sekarang P maka Q ya, kalau sejenis berarti yang ini sama yang ini guys ya. P maka Q berarti ini berarti benar, sejenis, enggak sejenis lihat belakangnya berarti salah, tidak sejenis lihat belakangnya benar. Ya, ini sejenis berarti benar. Oke guys. Sekarang kita gabungkan. Oke, yang ini sekarang guys ya. Berarti yang ini dengan yang ini guys ya. Oke, dan setiap ada salah maka bernilai salah. Oke, ada salahnya. Berarti ini salah, 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 dan salah juga guys ya. Oke, kita perhatikan nih ya nilai kebenaran dari preposisi yang ini berarti salah semua guys ya. Karena ini salah semua, maka terbuktilah dia kontradiksi. Oke guys, bagaimana kira-kira guys? Cukup mudah membedakan antara tautologi dan kontradiksi? Oke ya, saya rasa cukup mudah guys ya. Nah, ini topik kita yang kedua mengenai tautologi dan kontradiksi. Oke guys, kita lihat topik yang ketiga di video kali ini mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Oke guys, kita perhatikan. Nah, kita mulai dari implikasi P maka Q. Nah, dari implikasi P maka Q ini kita dapat ubah ya menjadi 3 buah bentuk ya. Pertama adalah bentuk converse. Nah, bagaimana bentuk converse itu? Nah, kita lihatlah guys ya. Bentuknya seperti ini guys ya, dibalik dia guys. Q maka P, dibalik posisinya guys. Nah, lalu ada contoh perubahan yang kedua ya, adalah inverse ya. Inverse itu P-nya kita negasikan, Q-nya juga kita negasikan. Posisinya tetap guys. Ya. Oke, lalu yang ketiga guys, ada yang kita sebut dengan kontraposisi. Oh, maaf guys, ini terbalik guys ya. Harusnya kalau kontraposisi ini harusnya berubah jadi sorry guys ya, ini harusnya ini negasi Q, ini negasi P ya. Belum saya ubah ternyata untuk inverse itu ya. Nah, ini kita posisi ini. Oke, kalau ini saya coret ini ya, maka saya ubah menjadi kontraposisi itu berarti bentuknya gimana? Ya, bentuknya adalah negasi Q maka negasi P ya. Dia dibalik dan negasi. Oke guys.
Nah, ini adalah perubahan implikasi menjadi 3 bentuk implikasi yang lain yang kita sebut dengan converse, lalu inverse, lalu kontraposisi. Oke guys, nah sekarang kita lihat contoh ya. Diketahui preposisi. Jika Mona rajin membantu ibu, maka Mona mendapat sepeda baru. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari preposisi berikut. Oke, nah pertama yang harus kita lakukan tentu kita notasikan dulu guys ya. Nah, kita misalkan Mona rajin membantu ibu adalah P, ya, lalu Mona mendapat sepeda baru dengan Q, ya, maka kita punya implikasi P maka Q. Jika Mona rajin membantu ibu, maka Mona mendapat sepeda baru, guys. Nah, itu implikasi. Nah, sekarang kita mengubah menjadi converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, converse. Oke, tadi bentuknya, guys, ya, kita balik saja posisinya, guys. Ya, maka apa? Jika Mona mendapat sepeda baru, maka Mona rajin membantu ibu. Oke, guys. Sekarang untuk inverse. Inverse berarti P dan Q-nya kita negasikan, tetapi posisinya tetap, guys. Ya, berarti jika Mona tidak rajin membantu ibu, maka Mona tidak mendapat sepeda baru. Nah, itu inverse, guys. Kalau kontraposisi, setelah kita balik, masing-masing kita negasikan, guys. Ya, berarti negasi Q, maka negasi P. Jadi apa? Jika Mona tidak mendapat sepeda baru, maka Mona tidak rajin membantu ibu. Nah, ini perubahan implikasi ya. Perubahan implikasi jika Mona rajin membantu ibu maka Mona mendapat sepeda baru dapat kita ubah menjadi 3 bentuk ya. Bisa ubah ke converse, bisa ubah ke inverse, bisa ubah ke kontraposisi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nilai kebenarannya, guys? Ya, bagaimana nilai kebenaran dari perubahan implikasi menjadi converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak tabel kebenaran berikut, guys. Oke, ya, P maka Q. Nah, tadi kita lihat ya tabel kebenarannya yang kita punya ya. Berarti ini adalah benar, ini salah, ini benar, dan ini juga benar. Oke, guys. Sekarang kita lihat di sini untuk Q maka P. Berarti ini dibalik, guys ya. Berarti ini kemari berarti benar, ini kemari berarti benar, ini kemari berarti salah ya. Oke, ini kemari karena sejenis berarti apa? Benar. Oke, ya sekarang kita lihat negasi P, negasi Q. Oke, kita lupa membuat ini ya. Ini kita negasikan ya. Oke, saya lupa membuat negasinya. Oke, kita buatlah negasinya ya. Oke, kita buat inilah. Oke, berarti ini kalau kita buat negasi P ya, berarti ini salah, salah, benar, benar. Kalau saya buat ini negasi Q, berarti ini salah, benar, salah, benar. Oke guys, sekarang kita kembali ke pembuktian perubahan convert, inverse, dan kontraposisi. Kita berarti negasi P maka negasi Q. Ya, oke, berarti yang ini kemari ya guys ya, ini sama ini guys ya. Oke, berarti ini sejenis, berarti benar, ini berarti benar, ini berarti salah, ini berarti benar. Oke guys. Oke, sekarang kita punya negasi Q maka negasi P. Ya, berarti ini kemari guys. Berarti ini berarti benar, ini berarti salah. Oke, salah benar berarti benar, benar maka benar berarti benar. Oke guys. Nah, sekarang kita perhatikan ya nilai pada tabel kebenaran yang sudah kita susun. Oke, kalau kita cermati dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tentunya, ya kita perhatikan di sini ya ini P maka Q ini ya mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan ini guys. Ya, maka ini dan yang ini ya, maka ini apa? Equivalent ya. Oke, maka ini equivalent guys. Nah, kalau kita perhatikan kembali guys ya, kalau kita perhatikan kembali yang ini
dan yang ini bagaimana guys? Nah, ternyata yang ini juga gimana? Nah, yang ini ternyata juga apa? Juga ekuivalen. Nah, oke, berarti si implikasi ya, ini kan implikasi guys ya. Ini implikasi ya, ini tadi converse ya, ini tadi inverse dan ini kontraposisi, maka kita bisa katakan apa? Implikasi dan kontraposisi saling ekuivalen, sedangkan converse dan inverse juga saling ekuivalen. Oke guys? Nah, ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sebenarnya hubungan antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi yang sudah kita sebutkan tadi ya guys ya. Nah, maka kalau kita susun dia seperti ini ya, KP maka Q implikasi ya dengan bentuk ini disebut dengan converse. Nah, bentuk ini dengan bentuk ini kita sebut dia dengan inverse. Bentuk ini dan bentuk ini kita sebut dia dengan inverse. Ya, bentuk ini dan bentuk ini kita sebut converse. Sedangkan ini dan ini ya adalah kontraposisi, yang ini dan ini juga kontraposisi. Ya, ini sama ini berarti ekuivalen, ini sama ini juga ekuivalen. Oke guys, itu adalah hubungan antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, nah terakhir guys, kita coba lihat ya. Tentukan inverse, converse, dan kontraposisi dari preposisi berikut. Oke, nah sekarang kita lihat guys ya. Kita punya yang pertama tadi ya. Guys. Oke. Oke, saya ubah ke merah lagi. Oke. Yang pertama kita punya adalah si P dan Q. Maka negasi Q. Oke, guys. Nah, seandainya ini ya, seandainya ini kita ubah menjadi R, maka kita punya apa? Maka kita punya adalah si R maka negasi Q. Nah, sekarang kita lihat untuk converse ya. Untuk converse, tadi itu kan kita tinggal balik posisi. Berarti negasi Q maka R. Kan gitu. Ya, kalau kita balikkan lagi dia ke bentuk semula, berarti ini negasi Q maka R-nya berarti kan ini. P dan Q. Nah, ini adalah apa? Converse. Oke, sekarang kita lihat untuk inverse-nya. Ya, sekarang kita lihat untuk inverse. Kalau inverse itu kan posisinya kita balik, guys ya. Oke, posisinya kita balik. Sorry, ini bukan posisi kita balik. Ini kita negasikan ya. Berarti negasi R ya, maka negasi dari negasi Q kan gitu ya. Berarti kalau kita tulis ini jadi apa? Berarti ini kita tulis dari negasi P dan Q, maka karena ini negasi-negasi kan berarti Q. Nah, atau kalau mau kita tulis, kita ubah lagi jadi apa nih? Berarti negasi P atau negasi Q, ya, maka Q. Nah, ini adalah converse. Oke, guys. Nah, sekarang bagaimana inverse-nya? Oke, sekarang kita lihat inverse-nya. Oke, sekarang kontraposisi. Berarti kalau kontraposisinya ya, kalau kontraposisi itu kan apa? Kita balik dan kita negasikan. Berarti negasi-negasi Q, maka negasi dari R, guys ya. Berarti ini kalau kita tulis jadi apa, guys? Berarti ini Q, ya, maka negasi dari P dan Q. Ya, atau kalau mau kita tulis lagi apa? Q, maka siapa ini? Negasi P atau negasi Q. Nah, ini adalah perubahan implikasi P dan Q, maka negasi Q, ya, converse-nya adalah negasi Q, maka P dan Q. Inverse-nya adalah apa? Negasi P atau negasi Q, maka Q, sedangkan kontraposisinya adalah Q maka negasi P atau negasi Q. Oke guys, itu yang pertama.
Nah, bagaimana yang kedua, guys? Oke. Yang kedua kan kita punya ya, yang kedua kan kita punya ini bentuknya. Loh, kok bentuknya belum implikasi? Maka ini ubah dulu menjadi bentuk implikasi, guys. Ya, harus kita ubah dulu menjadi bentuk implikasi. Tadi kan kita punya ekivalen P ya, maka Q ya, itu ekivalen dengan si negasi P atau Q ya guys ya. Oke, maka kita harus ubah dulu guys bentuknya menjadi apa? Berarti ini kalau kita ubah, ini kita negasikan guys jadi apa? Maka ini kita punya adalah negasi dari P dan negasi Q ya, ini ataunya berubah jadi maka ya, baru Q-nya ini tetap berarti si negasi P maka Q guys ya. Nah, ini. Oke, biar enak saya ubah lagi warnanya lah ya. Oke. Nah, ini jadi siapa kalau kita masukkan ke dalam? Berarti ini negasi P ya atau Q. Oke, baru jadi apa ini guys? Maka ya ini tetap ya negasi P maka Q. Nah, ini dia guys. Nah, sekarang kita punya implikasi ini untuk nomor 2 guys. Ya, untuk nomor 2. Oke, sekarang kita lihat perubahannya. Oke, kalau seandainya guys ya, kalau seandainya ini ya, kita misalkan dia adalah R ya, dan ini kita misalkan dia adalah S ya, maka kita punya implikasi itu kan R maka S guys ya. R maka S. Oke, sekarang kita ubah menjadi converse-nya. Ya, berarti kalau kita mau converse, berarti kan posisinya kita balik saja. Jadi S maka R. Oke, kalau kita tulis lagi ya berarti dia jadi apa? Berarti dia jadi negasi P maka Q. Ya, lalu maka si negasi P atau Q. Nah, ini converse guys. Oke, sekarang kita lihat berikutnya ada si inverse ya, ada inverse ya, inverse. Oke, kalau inverse itu kan posisinya tetap tapi tinggal kita negasikan berarti negasi R maka negasi S. Oke, berarti kita punya di sini berarti apa nih guys? Berarti ini jadi si ya negasi ya negasi P ya, negasi P atau Q, maka negasi P maka Q. Nah, ya ini ya, atau kalau kita masukkan ke dalam gimana guys? Oke, kalau kita masukkan ke dalam ini jadi si P dan negasi Q, maka nah ini kan ubahnya jadi ini guys ya. Oke, berarti ini negasi-negasi maka ini jadi P ya. Maka itu kan dia atau. Maka ini jadi dan Q-nya kan tetap guys ya. Maka Pak ini jadi apa? Negasi Q. Nah, inilah dia. Ya, ini adalah bentuk dari si inverse-nya guys. Oke, sekarang kita lihat untuk yang kontraposisi. Oke, untuk yang kontraposisi. Oke ya, untuk kontraposisi, ya untuk kontraposisi, sebenarnya kalau kontraposisi dia guys, ya tinggal siapa? Tadi dia ekivalen dengan mana? Ya, tadi kan dia kita katakan apa? Ini aja kita ini berarti mana? Sorry guys, ini ya. Ini kan R maka S ini kan tinggal kita balik ya. Maka ini jadi apa? Negasi S maka negasi R ya. Berarti kan kita sudah dapat tadi negasi S-nya ini, negasi R-nya ini ya. Maka langsung saja kita buat guys, jadi siapa? Berarti ini P dan negasi Q, maka ini jadi si P dan negasi Q. Oke guys. Nah ini adalah contoh dan pembahasan kita mengenai perubahan bentuk implikasi menjadi inverse, converse, dan kontraposisi. Oke guys, silakan dicermati ya. Jika belum paham, silakan diulang-ulang video berikut guys ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kami jelaskan pada video kali ini memberikan manfaat. Oke, ingat ya, Akio Morita pernah mengatakan
Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Oke guys, nah terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga apa yang kami jelaskan ini memberikan manfaat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video-video selanjutnya.